Lu tahu, hidup itu lucu. Orang kaya punya masalah, orang miskin juga punya masalah. Orang kaya masalahnya, aduh, gue bingung. Mau taruh duit di saham, obligasi, properti, atau kripto. Mereka kebanyakan pilihan. Sementara orang miskin, masalahnya lebih sederhana lagi. Gue bingung, besok makan apa ya? Mereka nggak punya pilihan. Masalah orang kaya tuh kelebihan, masalah orang miskin kekurangan. Dan lucunya nih guys, dua-duanya sama-sama ngeluh. Kalau lu mau hidup dengan masalah yang mana? Karena hidup gak akan mungkin bebas dari yang namanya masalah. Lu miskin ada masalah, lu kaya juga ada masalah. Dan ya, hari ini gue bakal kupas tuntas gimana sebenarnya hidup orang kaya itu ribet dengan masalah duit dan orang miskin yang juga terjebak dalam lingkaran masalah yang gak ada habisnya. So, selamat datang di Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu harus dengar fakta ini, masalah gak akan pernah hilang. Dia akan selalu ada, selama lu masih bisa buka mata, hirup udara. Bedanya, masalah yang lu hadapi bisa berubah bentuk, berubah level, dan itu ditentukan sama posisi di kehidupan ini. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, masalah orang miskin. Banyak banget orang di Indonesia yang hidup dari gaji ke gaji. Dan bukan cuma karena mereka malas, tapi karena kondisi sistemik yang bikin mereka terus dikejar oleh kebutuhan. Contohnya nih, tiap awal bulan gajian, duit langsung ngalir buat kontrakan, cicilan motor, listrik, makan, transport. Mereka belum sempet nabung, belum sempet pikir investasi. Tahu-tahu udah habis. Menurut survei dari Detik Kota, sekitar 70% warga Indonesia tidak punya tabungan karena pendapatan yang pas-pasan dan pengeluaran mendesak. Artinya, hampir 7 dari 10 orang merasa, uangku habis duluan sebelum sempat disimpan. Masalah-masalah konkret yang sering mereka hadapi, telat bayar listrik, gak bayar cicilan, dan debt collector datang ke rumah. Anak sakit, bingung cari pinjaman, harga kebutuhan naik 5% aja, langsung mengap-mengap. Fakta yang wajib kalian tahu, rata-rata upah pekerja di Indonesia tercatat sekitar 3,9 juta per bulan. Data dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Menurut tirto.id, di dunia kerja informal, kayak ojol, dagang kecil, banyak pekerja rata-rata memperoleh pendapatan bulanan di bawah UMR, meskipun jam kerja panjang. Menurut survei dari Detik Kota, bahwa 70% warga Indonesia tidak punya tabungan, entah karena pengeluaran yang mendesak atau pendapatan yang nyaris habis. Di kalangan Gen Z misalnya, sebuah survei menemukan bahwa 75% dari gaji mereka digunakan untuk kebutuhan pangan. Artinya, sebagian besar uang hidup dipakai buat makan. Suaradamai.com. Masalahnya mereka adalah gimana cara bertahan hidup dari hari ke hari. Mereka gak bisa mikir jauh ke depan karena energi mereka aja habis duluan dipakai untuk padamkan kebakaran-kebakaran kecil kayak listrik, makan, cicilan, biaya sekolah anak. Jadi pikiran mereka 90% penuh sama besok gue makan apa? Bukan duit gue, investasiin kemana? Lanjut. Yang kedua, masalah orang kaya. Kalau tadi masalah orang miskin adalah bertahan hidup, masalah orang kaya justru sebaliknya, yaitu menjaga hidup biar tetap aman. Orang kaya, mereka punya duit lebih dari cukup buat makan, kontrakan, cicilan, dan kebutuhan harian.
Tapi jangan salah guys, hidup mereka gak bakal adem ayem tanpa masalah. Justru makin banyak uang, makin banyak tanggung jawab. Lu bayangin, punya uang 10 miliar. Kedengarannya enak banget kan? Tapi coba pikir, mau lu taruh di mana duit itu? Masukin semua ke deposito. Aman, tapi return kecil. Bahkan kalah sama inflasi. Taruh di saham, potensi cuan gede, tapi resiko jatuh juga tinggi. Beli properti, stabil, tapi ribet urusan pajak, sertifikat, dan rawan aset nganggur. Masuk ke kripto, bisa kaya semalam, bisa juga ambruk semalam. Dan ini dia, masalah konkret orang kaya di lapangan. Yang pertama, pajak progresif. Makin kaya, makin besar presentase pajak yang harus dibayar. Salah ngatur laporan pajak, bisa kena denda miliaran guys. Yang kedua, diversifikasi aset. Orang kaya gak bisa taruh semua telur di satu keranjang. Mereka harus mikirin portofolio, saham, obligasi, properti, emas, bahkan startup. Dan setiap keputusan salah bisa bikin mereka kehilangan puluhan miliar. Keamanan dan trust issue. Punya duit gede, bikin orang kaya rawan ditipu partner bisnis, dikhianati teman, atau bahkan dikorupsi sama orang dalam. Makanya, mereka keluar biaya mahal buat konsultan hukum, konsultan finansial, sampai bodyguard. Sekarang gini, lu udah lihat kan, orang miskin ada masalah, orang kaya juga ada masalah. Terus, gua harus gimana? Apa kita cuma bisa pasrah aja sama keadaan? Jawabannya, tentu enggak. Masalah itu memang gak bisa dihapus, tapi bisa naik level. Dan cara lu naikin level masalah lu ditentukan sama cara lu ngadepin hidup hari ini. Buat lu yang sekarang masih ngerasain hidup pas-pasan, jangan minder. Lu gak sendirian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menemukan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari total responden, hanya sekitar 31,26% masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Sementara sisanya, hampir 70% belum memiliki simpanan yang berarti. Jadi kalau lu sekarang masih struggle bayar kontrakan, listrik, cicilan, atau sekedar mikirin besok makan apa, itu bukan masalah pribadi lu, tapi masalah sistemik bangsa ini. Tapi justru disitulah lu bisa mulai dengan ngerti masalah lu. Lu punya peluang buat naik kelas. Hal pertama yang wajib dilakukan ketika masih hidup pas-pasan adalah mengatur arus kas. Catat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Dari situ bakal kelihatan di mana kebocoran uang lu. Setelah itu, bangun dana darurat. Tanpa dana darurat, setiap masalah kecil bisa bikin lu balik ke utang. Mulailah dari jumlah kecil, konsisten, meskipun cuma 20.000 setiap kali dapat uang. Langkah berikutnya adalah investasi ke diri sendiri. Lewat peningkatan skill. Kerja keras doang nggak cukup. Lu harus kerja pintar. Cari skill baru yang bisa nambah daya saing. Desain, coding, atau jualan online. Skill adalah alat buat naik level masalah. Kalau skill lu naik, penghasilan ikut naik. Begitu ada sisa uang, kenalan dengan instrumen investasi receh seperti emas digital atau saham blue chip. Tujuannya supaya uang mulai kerja buat lu. Buat yang udah punya uang lebih. Tantangannya berbeda. Gak cukup hanya nabung, tapi harus belajar manajemen aset. Diversifikasi jadi langkah pertama. Pecah aset ke saham, properti, deposito, emas, atau bisnis. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Lalu pahami pajak
dan legalitas. Salah urus pajak bisa bikin uang habis untuk denda. Kalau aset sudah besar, yayasan bisa jadi solusi agar warisan gak bikin anak cucu saling sikut. Proteksi aset juga penting. Asuransi kesehatan, jiwa, sampai proteksi properti jadi fondasi supaya kekayaan gak hilang hanya karena satu musibah. Orang kaya yang benar bukan hanya punya tabungan, tapi punya sistem. Bisnis yang jalan, investasi yang berputar, dan aset yang diproteksi. Kaya tanpa ilmu sama aja kayak ngasih Ferrari ke anak umur 12 tahun. Ujung-ujungnya pasti nabrak. Lu harus sadar, ngatur duit gak bisa instan. Kayak yang pernah dibilang Khairul Tanjung, jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi itu gratis. Yang penting adalah bagaimana kita mewujudkannya. Lu boleh punya mimpi setinggi langit buat naik kelas finansial, tapi ingat, mimpi doang tanpa aksi itu cuman halusinasi. Terus ada pesan dari Bob Sadino. Banyak orang bilang modal itu penting. Saya bilang modal terbesar itu nyali. Nah, ini poin penting. Lu bisa bikin rencana serapi Excel 10 sheet, bisa baca buku finansial segudang. Tapi, kalau nggak ada keberanian buat mulai nabung, investasi, atau bahkan buka usaha, ya semua itu cuma jadi wacana doang. Dan kalau lu masih sering takut gagal, coba ingat kata Jokowi. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu kita bisa belajar untuk berhasil. Dunia finansial itu penuh jebakan. Kadang investasi nyunsep, bisnis sepi, atau salah langkah ngatur duit. Wajar banget. Tapi yang bikin beda antara orang yang stuck sama orang yang naik level adalah siapa yang mau bangkit, revisi strategi, dan lanjut lagi. Ngatur duit itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal mental. Mental buat disiplin, mental buat berani ambil langkah, dan mental buat tahan sabar sampai hasilnya nongol. Karena pada akhirnya, yang nentuin lu naik kelas atau enggak bukan seberapa gede gaji lu, tapi seberapa pinter lu ngatur apa yang udah ada. Dan inilah realitanya. Kalau lu gak belajar naik kelas, lu akan terjebak selamanya di lingkaran yang sama. Gaji masuk, uang habis, masalah gak kelar. Tapi kalau lu mau upgrade diri, lu punya kesempatan buat pindah ke level masalah yang lebih mahal. Karena masalah gak pernah hilang. Dia cuma berubah bentuk sesuai siapa lu hari ini. Jadi, jangan buang waktu buat ngeluh. Lebih baik lu siapin diri, biar besok masalah lu bukan lagi soal makan apa, tapi soal gimana ngelola investasi, pajak, dan warisan buat masa depan. Dan lu tahu apa yang menarik? Kadang hidup itu ngasih pelajaran lewat cara yang paling gak lu suka. Lewat kehilangan, lewat kegagalan, lewat rasa capek yang bikin lu pengen nyerah. Gue pernah ketemu seorang bapak di stasiun. Usianya mungkin 50 lebih. Tangannya kasar, bajunya lusuh, tapi senyumnya tulus banget. Dia cerita dikit waktu gua ajak ngobrol. Katanya, dulu dia pernah kerja di pabrik. Gajinya pas-pasan, tapi stabil. Sampai satu hari, perusahaannya bangkrut, dan dia kehilangan segalanya. Istri sempat marah. Anaknya putus sekolah. Dia bilang, waktu itu rasanya dunia benar-benar jatuh. Tapi pelan-pelan, dia mulai jualan minuman di stasiun. Gak besar, cuman pakai termos kecil dan gelas plastik. Dia bilang, awalnya malu, tapi lama-lama malah bersyukur. Karena dari situ, saya belajar berdiri di kaki sendiri. Sekarang, dia udah punya 2 gerobak. Satu dijaga anaknya, satu dia bawa sendiri. Dan dia tutup cerita dengan kalimat sederhana banget. Masalah memang bikin capek, tapi justru itu yang ngajarin saya hidup. Waktu dia bilang itu,
Gue diem lama, karena kadang orang sederhana kayak dia justru paham arti hidup lebih daripada kita yang sibuk ngejar angka. Jadi, kalau hari ini lu ngerasa berat, ingat cerita itu. Masalah lu bukan kutukan, tapi undangan. Undangan buat naik kelas. Karena cuman orang yang berani hadapin masalah yang bisa tumbuh jadi lebih kuat. Dan percaya deh, setiap orang punya waktu. Yang penting bukan siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling tahan berdiri waktu diterpa badai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat satu hal guys, masalah bukan akhir dari perjalanan. Masalah itu tanda lu lagi diproses. Biar besok lu jadi versi terbaik dari diri lu sendiri.